ceritanya ya. Kamu bekerja di sebuah perusahaan sebagai employee. Kerjaannya banyak pencet tombol, duduk setiap hari, dan juga yang disayangkan lagi apa? Tidak ada orang yang mau mengenalmu lebih dekat atau berteman. Jadi kamu betul-betul seperti seorang diri saja. Itu yang dialami oleh orang ini, Stanley. Dia dulu sempat bahagia, tapi akhirnya dia nestapa. Ada sesuatu aneh yang terjadi pada Stanley. Saya boleh ceritakan sedikit. Dia menceritakan hal ini sebelumnya kepada saya. Tidak ada order sama sekali. Gila ya. Tidak ada juga yang kasih instruksi. Orang-orang tidak yang bekerja. Apa-apaan ini? Ini sebenarnya saya diisolasi atau kantor ini sudah tidak berfungsi lagi. Bangkrut barangkali. Dia kaget, terdiam, dan dia tidak bisa bergerak dalam jangka waktu yang lama. Apa itu tanda-tandanya dia mengalami stres? Ada problem dia hari ini, dan yang terbesar adalah, dan terutama, tidak ada problem sama sekali. Itu dia, aduh, aneh sekali. Teman-teman lain juga tidak kelihatan batang hidungnya. Ada memo mungkin yang ditinggalkan. Tidak ada juga surat-surat. Tidak ada laporan sesuatu atau perintah seperti berikan kopi atau something. Tidak ada. Jadi kantornya betul-betul kosong. Ada dua pintu terbuka, dia pilih yang kiri. Kenapa dia pilih yang kiri? Saya juga kurang tahu. Cuma dia cerita begitu. Ada beberapa ruangan-ruangan di sana, 411. Ada ruangan yang terbuka satu. The meeting room. Tidak ada orang dalam meeting room. Dia pergi ke, bukan room closet, bukan di tempat sapu. Dia mau ke office Big Boss. Halo bos, pagi bos. Di mana kau bos? Wah, cantik sekali ya. Dibuat seperti zaman Victorian. Ada buku-buku manajer yang sungguh-sungguh berdedikasi ataupun memiliki cita rasa. Akan tapi bagikan misteri dan juga foto tanpa wajah, hanya dasi yang dipegang warna merah, atau di antara buku-buku ini mungkin terselip misteri yang tidak pernah diomongkan sebelumnya. Ada nomor PIN 2845. Apakah itu? Buat apa itu? Buka berangkas, buka laci. Stanley kebingungan sekali. Oh, ada berangkas seperti itu. Sepertinya ruangan ini jarang dibersihkan, agak berdebu. Hidung saya agak gatal. Akan tapi Stanley bercerita membuat saya makin curious. Saya terus bertanya, bagaikan seorang yang mewawancarai saksi mata dari kisah misteri. Oh, ternyata malah yang dia pencet itu salah atau bagaimana? Jendela semua tertutup oleh baja. Saya jadi teringat itu ada cerita lain mengenai eksperimen di mana satu perusahaan terkurung di dalam dan mereka harus saling bantai semacam itu. Stanley berkata dia masuk ke lift, turun ke bawah, dalam sekali kayaknya. Loading kata Stanley. Jadi dia merasa emosinya itu bisa sampai menekan dada. Dia ketakutan karena lift ini terlalu dalam turun, ruangannya gelap sekali. Sepertinya dia masuk ke basement daripada basement yang punya cucu dan cicit bernama basement. Dan basement itu ada pintu lagi dan di bawahnya lagi ada ruang mesin. Ada mind control facility ternyata. Ini seperti ada tulisan escape, tapi dia lurus mencoba masuk karena dia penasaran. Di situ dia menemukan di meja ada tanda lampu dan
Ruangan itu menyala dikelilingi oleh layar-layar televisi. Jembatan tersambung, pintu kembali terbuka. Lurus. Itu yang otaknya bisa mencerna. Di situ ada beberapa perangkat komputer dan ada juga pagar. Ada CCTV. Oh, semua monitor menyala karena dia memencet CCTV. Itu ternyata adalah nomor semua pekerja yang ada di gedung di perusahaan ini. Dan itu adalah kamera-kamera yang mengawasi mereka satu demi satu. Luar biasa ya. Ini bagaikan hidden gem, atau kalau saya bilang ini adalah proyek rahasia dari NSA. So horrible, but it's true. 054, 457, terus ada 039, bermacam-macam. Ada 261, dan ada platform lagi yang membawa Stanley naik. Ya, termasuk dia merasa bahwa dia juga sedang dikontrol oleh orang lain. Apakah itu mungkin? Mungkin lah. Ya ini buktinya. Nggak percaya, lihat itu. Ada orang di balik layar dan dia menjadi narator untuk kisah Stanley. Mewakili. Nah, maksudnya itu adalah saya. Sorry. Offline, main control status offline di-on-kan. Semua yang kamu lakukan aktivitas, makan, tidur, di meja, ataupun bekerja, semuanya diintai. Kata-kata tepatnya diintai oleh hidden camera. Luar biasa, bukan? Ada sebuah ruangan dengan 2 pintu. Stanley katanya disuruh berdiri di tengah lingkaran dan memilih memilih laci-laci drawer itu, tapi pintu. Ada pintu lagi satu, jadi 2 pintu berhadapan dengan 1 pintu. Salah satu pintu yang pilih akan menghasilkan hal yang berbeda dari pintu yang ada di belakang yang berhadapan. Jadi destiny ditentukan di sini, di mana main control mengatur dirimu. Jadi menunggu untuk apa? Entahlah. Stanley memilih the confusion ending di kanan. Sungguh kah? Apakah waktu yang berdetak itu, jam, menit dan detik adalah short restart atau quick restart atau pilih? Ada banyak pilihan di sini, memusingkan kepala. Apakah itu mengakhiri pertanyaan? Apakah itu menjawab keinginan? Apakah itu memberikan solusi? Ataukah itu akan continue sampai selama-lamanya? Entahlah. Saya juga tidak bisa berkomentar apa-apa. Cukup memusingkan memang cerita Stanley ini. Bukan Stanley. Stanley. You can call him Stan actually. Stan. Ya. Mau di restart? Bisakah? Saya tidak boleh lupa. Saya tidak boleh restart. Saya boleh, tapi saya tidak mau melakukannya. Terus, jadi buat apa ada schedule? Buat apa ada cycle? Kenapa semuanya harus terjadi? Mengapa ada lingkaran yang berputar, tapi ada pintu-pintu yang harus dimasuki? Memusingkan, bukan? Stanley kayaknya harus memilih lagi daripada hanya melengos. Gimana jadi? The journey or the destination? Which one is much better? Which one is? Itu ada kursi di sana yang kosong. Itu adalah kursi pesakitan atau kursi kontestan. Entah. Oh fuck. Apa-apaan itu? Stanley terputar lagi. Memang betul. Ternyata waktu seperti berputar. Ada hitungan jam besar di layar sana. Dia kembali lagi. Dia sudah hafal. Dia masuk lagi, turun ke bawah, ke basement paling dalam. Dia mau coba untuk mereset segalanya karena dia tidak mau
facility power, melakukan mind control atas dirinya dan juga atas orang lain. Tapi semuanya sepertinya agak sulit untuk dilakukan karena Stanley berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. Dia tidak berpikir. This is the higher power. Everything's incorrect and everything's correct. You can do something, but you cannot do anything. It's a bit like confusing, yes. Jangan asal pencet saja, berbahaya. Tombol yang salah akan menghasilkan paradoks atau hasil yang akan disesali oleh sang pemencet. Apakah bisa dikalahkan ini game main control ini? Apa kira-kira? Cabut kabel atau hancurkan mesin? Dia tertawa. Sang komputer tertawa. Menurut dia, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu hanya bisa berpacu dengan waktu dan ikut permainan. Pencet itu, ada tombol rumah atau tombol merah atau tombol kuning. Aduh, bingung, saya juga bingung. Tombol biru. 3, 2, 1. Aduh, hitungan mundur. Apa yang terjadi nih? Goodbye employee. Yang dimaksudnya itu Stanley kayaknya dia cerita. Dia seperti dikejar-kejar, dia lari untuk menyeberang. Dia harus mengalahkan hitungan mundur itu. Mungkin dia akan selamat sebelum error terjadi. Ada choice lain, ada pilihan lain, angka 5 atau angka 3 tadi, atau mungkin ada yang lain. Ini sebuah lelucon yang sangat tidak lucu menurut cerita yang dikatakan Stanley kepada saya. Semuanya sia-sia. Jadi kembali lagi. Ini sudah yang keberapa kali. Dia balik lagi di ruangannya kosong, pekerja lain tidak ada, ruang-ruang kosong, tidak ada meeting. Bahkan dia memilih pintu left, right, kayaknya hasilnya sama. Tetap gedung ini kosong. Company ini sepertinya tidak dihuni lagi oleh pekerja manapun. Bagaimana dengan bos? Sama. Mau ruangan yang bagus, mau ruangan yang unik, mau ruangan yang berantakan, semuanya sama. Kosong melompong. Tuh. 4 kosong. Tapi ada letak-letak yang berbeda. Dia sekarang mundur ke arah pengapakan barang. Ya. Aduh, jatuh dia. Berarti mati dia dong. Tidak ada kontrol kayaknya dalam cerita Stanley Parable Worldwide Leaderboard. What? Good old Neil. Ada Skid, ada Nicho Nacho. Macam-macam. Banyak sekali. Did you know that? Itu player-player itu apakah para pekerja sudah dalam jumlah 9.000? Ada pintu lain, pintu kayu yang belum pernah dilihat sebelumnya, mengantar dia kepada sebuah platform. Please rate your experience. 12,345. Apakah ini tombol yang harus dipencet? Bahaya sekali. Jangan katakan ini game tes yang lain, tes game, dan kau tidak boleh mencet tombolnya. Perfect apaan? Salah lagi kan? Di-reboot. Wah. Ada gambar bayi yang siap merangkak menuju ke kobaran api. Dan kamu harus pencet tombolnya dengan tepat, membuat segala sesuatunya menjadi bermakna. Maksudnya bermakna apa? Bayi terbakar, atau bayi terjatuh dari tangga, atau bayi tersenyum dan api membara, atau bagaimana? Membingungkan sekali. Apakah main control memang efektif? Saya juga bingung mendengarkan cerita Stanley ini. Apa suaranya? Oh, ternyata bayi itu cepat sekali. Wah, suaranya mengerikan sekali, menakutkan. Dia masuk ke dalam api. Pencet Stanley. Kau pencet gak? Bayinya gimana? Selamat tidak? Kasih dia susu. Kasih dia susu. Kasih dia susu. Matikan apinya dengan susu. Tidak bisa ya? Terbakarlah dia. Wah, betul-betul memusingkan kepala ini. Sungguh. Ini ada mati si bayi. Anak siapa sebenarnya ini? Yang didirikan remodel ini. Habis terbakar. Kata Stanley dia dimaki karena dia dianggap benci dengan bayi, membiarkan anak itu terbakar. Itu bukan anak-anak, itu gambar. Dan ini permainan sick joke yang sinting. Tapi ya, apapun yang
terjadi. Stanley betul-betul menceritakan sebuah cerita yang mengerikan untuk dimuat ke dalam kepala. Benar-benar gila. Mimpi buruknya Stanley. Saya sang narator di sini. Saya tidak mau menyebutkan nama. Saya cukup cerita mengenai ceritanya Stanley. Ini sekarang keadaan gelap. Ruang-ruang di kantor itu gelap. Dia ada di berpindah dia ke sayap, di mana ruang CCTV, security dan satpam berkumpul di sana, tapi tidak ada juga satu orang pun. Kan tetapi peralatan masih berfungsi, tapi suasananya terlihat boleh dibilang creepy. Katanya si superkomputer dia masih berlanjut untuk isi hidupmu dengan hal-hal yang berguna apaan? Pusing begini, yang ada kegelapan. Apa kira-kira? Apakah dia mati lagi, Stanley? Dia menceritakan ini betul-betul dalam keadaan yang statis dan ketakutan, boleh saya bilang. Saya tidak bohong, sungguh. Saya cuma menceritakan ulang ini, semacam sharing experience yang mengerikan. Mungkin kamu juga pernah punya experience seperti ini di satu hari di mana kamu tidak ingat apa-apa, tapi ada sesuatu terjadi dan kamu mengalaminya. Segala sesuatunya bisa kembali tanpa diwanti-wanti. Mengerikan sekali. Very soon, si komputer mengatakan bisa menunggu dan menunggu dan menunggu mangsa berikutnya. Apakah itu kamu? Loading, loading, loading. Kembali lagi. 427 adalah nomor Stanley dan dia keluar. Dan suara itu pun juga mengatakan hal yang sama sebelum nanti pada akhirnya ada langkah yang berbeda dan instruksinya pun berubah juga berbeda. Kembali 2 pintu. Stanley masuk yang di kanan. Tidak ada orang siapa-siapa. Ruang-ruangan kosong. Bisa terlihat dari kaca-kaca jendela. Terus dia berjalan, tidak menemukan siapapun. Tapi dia merasa sangat bahagia karena dia sudah menemukan kesendirian ternyata membuat dia sumringah. Dia kembali lagi mendekati forklift ke anjungan yang bisa bergerak, di mana barang-barang ditumpuk dan juga diangkut, dipak dan dimasukkan ke dalam mobil pengangkut atau mesin pengangkut dan muat dalam peti-peti yang sedemikian rupa. Dia loncat. Biarin aja. Dia bilang, saya mau loncat itu suka-suka saya, karena si komputer pun bisa berlaku suka-suka, saya juga bisa berkelakuan suka-suka. Jadi saya tidak memindahkan instruksinya lagi. Ada 2 pintu, merah dan biru. Ada dinding bata warna kelabu. Ada pintu ketiga warna putih. 2 pintu terbuka, Stanley pilih yang biru. Dia disuruh masuk ke red door, tapi dia pilih blue door. Ya, dia malas sudah. Tidak mau dia tetap pilih warna biru. Jadi dia sudah mulai melawan. Dia coba melawan. Mind control yang terjadi atas dirinya. Apakah bisa? Leading him into another huge room with platforms and like secret building yang mengerikan tanpa ada apa-apa di sekelilingnya, hanya dinding-dinding bergaris-garis dan 1 pintu serta platform. Sepertinya tidak berujung, tidak berdasar. Stanley mengatakan bahwasannya keinginannya dia adalah dia ingin punya skill untuk bekerja, punya kendaraan, tapi yang absolut adalah dia ingin keluar daripada di sana ada platform lain dan ada 3 pintu ternyata, termasuk pintu kayu. Stanley masuk ke kiri. Dia disuruh berputar di ruangan yang
hampir mirip seperti yang tadi, platform besar, dan ada Rate Your Experience. Ada tombol yang harus dipencet. Dia harus menjadi jujur. Apakah ini game jujur? Dia nomor 1. Dia pengen jadi nomor 1 seperti ini. Selama ini dia tidak pernah bisa jadi nomor 1. Tidak di rumah, tidak di sekolah, tidak di kumpulan, tidak di pramuka, tidak di manapun, termasuk tidak di kantor. Tapi kali ini dia percaya. 64.128 feedback area, saya pilih nomor 1. Ada 3 pintu di Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Silakan, masih tetap kurang lebih sama. Ada Vola di nomor 4. Terus ada Hogarth. Stanley pilih pintu tengah. Dia masuk lagi ke ruangan platform dan dipastikan dia akan memencet satu tombol atau dia akan menolaknya. Yang pasti, saya yang mendengarkan ceritanya pun kepala saya sudah terputar-putar, pusing 7 keliling. Ini betul-betul sebuah cerita yang misterius di company yang juga tidak disebutkan Stanley. Merupakan misterius. Game ini juga game yang misterius, yang katanya sudah merasuk ke internet cepat atau lambat. Kau akan menghadapi dilema pilihan seperti ini. Tidak, bukan naikkan tandukmu, tapi carilah arti dari perintah yang coba untuk dipaksakan kepada kamu secara efektif, dan kamu harus melakukan dengan dalih sebagai manusia. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Biarkan bayi terbakar, biarkan bayi menangis, atau memberikan bayi susu, atau membiarkan apinya membakar bayi seperti sate. Dia tidak peduli. Yang jelas, Stanley bilang, saya benci mind control games. Saya benci perusahaan itu. Saya tidak benci pekerjaan saya. Ternyata. Terserah kau. Saya tidak peduli, kata Stanley. Saya coba bangun, menemukan diri saya masih seperti yang dulu. Aku masih Stanley yang dulu. Mau tahu akhir ceritanya, kata Stanley. Dia bangun, dia terperangkap di ruangan gelas. Ada toilet, perlengkapan seperti, tapi dia bisa keluar. Tapi di dalam itu ada ruangan lain lagi, ada layar TV, perlengkapan semua ada. Dia jadi seperti tikus percobaan. Ada lubang, coba lihat. Luar biasa bukan? Ada tombol yang harus dia pencet. Tombol yang betul, hasil yang betul akan membuka pintu. Hasil yang salah akan menutup pintu. Ada juga box yang harus membuat dilengkapi kejeniusan pilihan, dan ada lagi ruang-ruangan dan juga lorong-lorong yang membuka sepertinya tidak pernah berakhir ternyata. Stanley bilang dia jatuh sampai di sebuah ruangan rumah yang setengah jadi atau rumah bekas. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Dia seperti berada di dimensi lain atau di tempat lain. Perubahan waktu cepat sekali terjadi, hanya melewati pintu gelap dan terang. Tapi yang jelas, menurut dia, The Stanley Parable jangan dicoba, karena itu adalah game yang tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Langkah tidak akan pernah berhenti. Kau akan pusing atau bahkan kamu nyerah dan mati sendiri dikarenakan game ini. Coba lihat, di ujung sana ada seperti secercah harapan, ada lampu di sana, di tikungan lorong ketemu gelap lagi. 427 ruangan Stanley. Dia balik ke ruangannya sendiri yang cukup berubah. Apa yang harus dilakukan? Tidak pernah berhenti, tidak bisa berhenti. Itu saja cerita dari Stanley.
If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's berulang-ulang dan berulang-ulang. Semuanya adalah wherever he is right now. I pengulangan wonder if he's happy with his choice. yang membosankan. And if he's learned the Bagikan heavy hidup itu cost sendiri. that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell Sesuatu him. yang berarti He